melihat arah garis pesawat karena ternyata pesawat datang dari arah Crossroad menuju Lumbermill. EVOS masih dengan rumahnya di Mod House. Aura akan mencoba sesuatu di Crossroad, di mana kita ingat di GRC ada Crossroad untuk GRC, ada Crossroad untuk MBR. Aura juga mau cari sesuatu bersama dengan dua player EVOS lainnya, tapi kalau kita perhatikan sekarang sudah ada pertikaian di mana satu player udah terkena down di sana. UKTM Turner bakal coba senjata ke begitu saya. Mario berhasil mendapatkan satu orang, harusnya udah sekarang satu player dari MBR dan yes, terkena down di sana dan bakal langsung dihabis begitu saja. EVOS juga berhasil mendapatkan satu orang dan akhirnya Mr. 05 juga berhasil mendapatkan keuntungan itu dengan dua orang aja. EVOS Immortal di sini berhasil mendapatkan satu. Bahkan, my god, semakin sulit bakal coba tonjok saja sama Kimchi, tapi Eki masih bisa stand still. EVOS masih ada rahasia di sana, masih sangat melekat aura-aura dari suara Immortal, tapi pada era MBR Epsilon untuk kedua kalinya harus ditumbangkan di peringkat ke-12. Belum sampai situ, masih ada Lim, last man standing, lone survivors. Mampukah GRC pendatang baru akan selamat atau AIMGOD bakal menjadi korban berikutnya? 2-1 situasinya kali ini bakal coba langsung disisain begitu saya, tapi AIMGOD masih berhasil dapetin satu. Ya ampun, intens sekali. Pada akhirnya EVOS mendapatkan 5 poin eliminasi hanya dengan 2 playernya saja, Armando Sleep. Gila, ini keren banget sih. Di Crossroad itu tadi ada kurang lebih sekitar 3-4 tim ya. Ada GRC, ada EVOS, ada MBR juga, dan beserta Aura Ignite. Mereka saling beradu mekanik, tapi yang sangat gua sayangkan di sini adalah posisi dari MBR Epsilon. Mereka itu bener-bener gak punya senjata yang cukup proper untuk fight di early. Sampai ada salah satu player dari MBR yang dia itu cuma bisa nonjok-nonjok doang, dan ketika dia nggak punya senjata itu menjadi sebuah kerugian buat mereka. Pada akhirnya mereka juga harus ditusunkan di posisi ke-12. Apalagi kalau kita ingat MBR itu di 2 game sebelumnya mereka juga masih bisa dibilang menelan pil yang cukup pahit. Jadi Betul. mungkin untuk di match yang tersisa mereka harus berpikir gimana caranya bisa bermain dengan lebih objektif dari segi poin kill atau mungkin poin placement-nya. Ya, tapi kalau ngomongin MBR ya, gue sering banget ngeliat momentum MBR tusun. Bahkan waktu di LDK aja, dia juga mengalami tusun strike gitu. Tapi nantinya di match-match selanjutnya bisa jadi dia buyah terus-terusan juga. Kayak pas momen dia di LDK, dan tadi gue suka banget sampai gue nyebutnya karena ngelihat Rasyah masih sangat pekat dengan Immortalnya, gue nyebutnya Immortal gitu. Tapi gue kadang emang masih belum bisa bangun dari kenyataannya kan, kayak dia udah bagian dari Divine juga gitu, dan terasa sekali impact-nya 3 poin eliminasi dari 5 kill yang didapatkan EVOS Divine itu dari Rasyah kontribusinya, Pak. Betul, padahal tadi kalau kita ngomongin posisi dari EVOS, mereka itu nggak seluruhnya ada di Crossroad. Sebagian besar ada sekitar mereka nggak full tim semua di area Crossroad. Mereka masih bisa koleksi kill yang lumayan banyak, ada sekitar 3-4 poin kill yang tadi mereka tabung. Dan sekarang kita juga perlu melihat nih dari tim Onyx sepertinya masih sama seperti season lalu ya. Mereka masih ada di sekitaran Golf Course dan juga Golf Course dan juga Mountain Villa. Dan apalagi ada satu orang Zack yang dia itu menghuni di sekitaran Quarry. Dan sebenarnya posisi mereka itu cuman berdekatan dengan satu tim aja di antara Central dan juga Brazilian. Bisa jadi karena memang Onyx masih dengan rotasi yang sama, Mountain Villa, terus dia bakal jalan ke jembatan, habis itu ke sekitaran rumah kayu yang di dekat pantai, dan itu bakal jadi gaya main Onyx pada umumnya. Tapi kalau ngelihat gimana circle dan juga harusnya circle selanjutnya beriringan, ini masih bakal sekitaran antara Pulau Marble Works dan juga sekitaran field. Jadi teman-teman yang ada di Brazil, yang ada di Marble Works, di sini ada aura dari Aura Ignite gitu ya. Ini pastinya bakal mengerikan sekali gitu. Ditambah GRC juga salah satu tim yang selamat dari berdarahnya early fight tadi gitu. Dan sekarang kita akan menyaksikan GRC juga akan berjumpa lagi dan lagi bersama Aura Ignite, di mana seorang Eki juga harus melawan player yaitu Rosman di sana. Tapi Rosman sini sudah sama-sama sekarang bakal coba langsung diadu, turun ternyata kena ke arah pantai, dan Adrian di sisi lain terpick off oleh seorang Mario. Luar biasa sekali dan langsung dihabisi tanpa diberi ampun. Saat ini GRC tentunya sebagai pendatang setelah menentukan posisi mereka di early tidak aman, dia masih bisa menunjukkan kalau mereka masih cukup dominan di sekitaran Crossroads, sekitaran field. Betul, apalagi mereka ketika habis turun dengan senjata yang bisa dibilang lumayan terbatas juga. Berarti sejauh ini sebenarnya masih relevan aja satu player EVOS setara satu spell gitu ya? Masih relevan banget ya, 2 orang aja bisa dapetin 5 poin kill. Dan sekarang kalau misalkan kita ngomongin juga tentang EVOS yang bisa dibilang dapetin zona, mereka kemungkinan besar bakalan bertemu dengan beberapa tim yang sedang melakukan rotasi dari arah Crossroad. Kalau dilihat Onyx itu di depan mereka persis ada tim dari Aura. Gua rasa tadi sempat Onyx itu pengen melakukan ngebuntutin dari arah mereka. Tapi mereka sekarang lebih memilih untuk sedikit agak bergeser, karena mungkin kalau dibuntutin itu bakalan jadi kelemahan buat mereka. Dan
dan sekarang mulai turun dan kemungkinan besar Notice. Onyx bakalan coba ngehajar tim Aura yang udah ada di depan mereka. Bahkan di sini beberapa tembakan bakalan coba dilepaskan. Guns pun juga udah ketahuan. That's it. I'm got dengan sebuah woodpecker yang berhasil dapatkan satu. Kepala dari seorang Zack di sana, peluru yang cukup tajam, dan di sisi lain juga di sebelah kanan map kita ada Ses. Ses Alpha yang di sini akan berjibaku melawan Kings. Di mana Dick juga akan siap dengan double barrel, tapi di belakang zona sana sudah satu player yang juga siap menghadang. Satu player yang berhasil tumbangkan Rapper di barat, tapi bakal coba langsung dihajar mungkin saja. Dua sudah tumbang dari Cisco Boba. Masih ada Kedai dengan Chrono Trigger dan juga yang terlibat tapi pada akhirnya Ses udah nggak bisa, sulit banget itu posisinya. Ses Alpha Inc udah nggak bisa ya, padahal kalau kita ngomongin dari segi rotasi sebenarnya Kings itu kan pengen coba rotasi ke arah yang lebih aman, cuma kebetulan di situ emang ada tim dari Ses Alpha Inc. Apalagi penggunaan double barrel yang digunakan oleh seorang Dix itu bener-bener efektif banget, berhasil mendapatkan dua player dari Ses, dan ketika dua player dari Ses Alpha Inc itu udah terculik oleh seorang Dix, di situ 4 player yang tersisa bakalan coba ngajar yang tersisa, dan pada akhirnya Kings berhasil mengungguli pertarungan tersebut, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, betul sekali, karena kita masih akan segera disuguhkan pick off momentum yang tadi sempat kita lihat tapi langsung didirect ke arah map sebelah kanan, karena ternyata Aura dan juga Onyx di sini belum selesai. Onyx Olympus belum melawan Aura Ignite masih saling tatap menatap dari kejauhan bersama dengan Tayo di sini, dengan kembalinya performa Onyx Tayo tentunya. Masih akan kita tunggu juga debut seorang Tayo dengan isi 18-nya yang dulu kita tahu juga sebagai King MP40, tapi kali ini mereka masih sangat berhati-hati untuk mengambil langkah. Apalagi juga tadi sudah terpantau Zack sempat terkena knockdown, dan ini bakal menjadi hal yang cukup membahayakan dari Onyx Olympus sendiri, karena once mereka perang terlalu lama juga, ada kontak tembak-tembakan juga, itu sedikit banyaknya bakal memberikan informasi kepada GRC yang juga berdekatan sama mereka, Bung Arman. Betul sekali, dan apalagi kalau kita ngomongin Onyx Olympus kan posisi mereka lumayan open field, sedangkan dari Aura Ignite mereka tuh dapetin beberapa kompon yang lumayan lumayan kuat banget. Jadi harusnya mungkin Onyx melakukan rush ke arah tim Aura menggunakan vehicle yang sempat mereka gunakan tadinya, tapi nggak tahu kenapa vehicle-nya mereka tinggalkan begitu aja. Dan ternyata zonanya makin menjauh ke arah tim EVOS Divine. Ini otomatis membuat Onyx dan juga Aura bakalan sedikit agak kerepotan. Kalau mereka sempat perang, GRC kayak yang lu bilang tadi bakalan kemungkinan besar banget buat melakukan third party. Yes, ini kalau gua udah ngelihat zonanya begini, Onyx sih harus ambil step sih. Kalau misalkan dia nggak ngambil step, dia selamanya bakal ada di belakang Aura, dalam artian di belakang rotasinya Aura, dan juga berkesempatan besar sekali untuk di backstep sama teman-teman dari GRC. Dan gua ngeliatnya, nah itu kan langkah sudah diambil, sudah ada beberapa ledakan yang terasa sekali menuju ke arah Zack, terkena dan begitu saja. Gary bakal mencoba menolong kawannya, dan Gardu di depan dengan double vector siap mencoba melemparkan Ray Grenade dan juga ada Icy Grenade, tapi ternyata Gardu sendirian cukup sulit kondisinya. Onyx Tayo bisakah membackup? Gary juga akan segera menolong. 3-1 sekarang adalah posisi yang Aura ambil untuk memberikan serangan, tapi Gans merasakan ledakan yang cukup besar di mana Adrian besar bakal jatuh dan langsung diajar ke sana. Tayo juga masih bisa diajar, dan pada akhirnya ketumbang. Masih ada Gardu, sisa Gans dari belakang ternyata. Onyx Olympus masih bisa breakthrough the game. Gardu yang tersisa sendiri bakalan diajar juga oleh GRC yang sudah menotis posisinya. Apakah Gardu bisa selamat? Sepertinya bakalan sulit, dan pada akhirnya Onyx Olympus juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Itu rush yang bener-bener cepet banget dilakukan GRC di waktu yang cukup tepat. Tapi kalau kita ngomongin Onyx dan juga Aura, sebenarnya Onyx itu udah melakukan hal yang tepat. Dia udah rotasi nabrakin ke arah Aura dengan vehicle-nya. Cuman yang sangat disayangkan di sini adalah posisi Zack tadi itu sempat terculik duluan oleh seorang Gans. Dengan angka 80-nya secara jumlah Onyx Olympus kalah. Makanya di situ ketika tersisa 3 orang, Gans dan kawan-kawan dari Aura itu coba memanfaatkan situasi tersebut. Tapi jujur aja pertarungan yang mereka lakukan itu emang lumayan sulit. Sampai pada akhirnya Aura pun juga harus tersisa 1 orang. Wah, ini menarik banget. Gue tadi ngeliat, oh ini dari IOG kan ada di sekitaran Brazil, terus dia agak ke Tayo, tapi sekarang dia mau ambil jalur kanan, di mana kanan ternyata ada Iko Esports. Cara bakal coba langsung diajar, di mana sebenarnya Mal yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk nge-pick seorang dude. Big deal, dan juga Thanos pakai Kokunda. Azriel tiba-tiba di depan, tapi Azriel bakal coba langsung diajar begitu saja. Jafra juga berhasil meledakkan seorang dude. Pada akhirnya Jafra harus balik mundur dulu, tarik ke belakang. Berhasil menggunakan duel, dan ternyata dari kejauhan ada DG Esports juga memberikan peluru-peluru panasnya ke arah Onyx dan juga bahkan IOG di sini. Ellen of God masih berusaha selamatkan dirinya, di mana Eko juga akan sangat kesulitan. Thanos juga terkena, dan dari atas, dari bawah, dari samping cukup sulit posisi untuk Eko kali ini, dan
Sudah tidak ada lagi glue wall yang ada di sini dari seorang Kiba. Hanya bisa memanfaatkan grenade terakhirnya juga di mana Dudes berhasil meledakkan Piu dan juga Susana ternyata, tapi Madi JV berhasil dapetin Kucai, Dudes juga berhasil dapetin Ambot sana. Piu juga berhasil dimakan oleh seorang 05, tapi Lord berhasil dapatkan Dudes, diambil sama Reva dan Lord berhasil dapetin Kucai dan pada akhirnya Iko berhasil dibabat sama Island of God walaupun belum selesai. Madi GV dengan sniper berhasil mendapatkan satu player dari Island of God dan Lord di sana. Cukup sulit kondisinya bersama dengan Jafra yang pada akhirnya juga harus pos di posisi ke-6 Arman Osle. Oh my god, ini fightnya juga masih berlanjut di antara mereka. DG Antiku juga sudah sadar dengan keberadaan dari Dranix yang sudah ada di posisi bawah. Tapi kalau ngomongin posisi Eko Esport itu bener-bener ke sandwich banget. Dia dihadang oleh IOG. Kemudian ada Dranix dan juga JG. Dan sekarang posisi DG yang sudah unggul dengan 4 playernya dengan 5 poin killnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru juga buat eksekusi Dranix yang ada di bawah. Tapi kalau ngomongin tim EVOS, dia sudah menotis keberadaan GRC yang mencoba untuk naik ke atas bukit. Ini bakal sulit buat mereka. Bakal sulit banget buat GRC, dimana sebenarnya tadi Rasya juga berhasil dapetin pick off-nya gitu ya. Sejauh ini Mario harus diambil di sana oleh seorang 05 dengan AC active-nya luar biasa sekali. Dan Bion juga siap dengan senjata laras panjangnya di situ lain. Ada DG bakal fight melawan Dragon Phoenix kali ini. Jambul berhasil dapetin 1-2 orang. Wow, dihajar sekali dan Jambul siap menjemput angka ketiga di sini. Dimana Mal ternyata masih bisa melawan, tapi Mal sudah sedikit sekali peluangnya karena ada Andrikyu yang siap menolong seorang Jambul. 4 tim tersisa, 15 peserta yang masih hidup dan EVOS Divine masih ada. Dan masih lengkap dengan torehan 7 poin eliminasi. Tapi Abax berhasil mendapatkan Reva di arah kejauhan sana dan Surya harusnya masih sempat ditolong. Tidak sempat dan Mister 05 tentunya gak bakal ngasih ampun terhadap GRC. GRC sih udah sulit banget ya, apalagi dari beberapa mereka itu udah ada di luar zona. Dan sekarang kalau kita lihat Mister 05-nya tertumbangan, tapi masih ada Kings yang tertembak ternyata dari seorang T-Rex-nya. Langsung terknockdown, masih ada backup dari seorang Rehan. Dan untungnya berkat adanya satu pohon di sini masih bisa terselamatkan. Tapi dari seorang Raf yang lumayan sekarat bakalan coba mundur menghirup beberapa inhalernya. Dan jujur aja posisi dari Kings ini lumayan open field. Ada beberapa scaler yang coba di pop up membuat seorang Dik sedikit agak kesulitan aja. Semakin sulit lagi posisi dari Kings, dimana kita tahu sebenarnya Kings bisa mencuri-curi pandang dan juga mencuri kesempatan, tapi aim dari teman-teman EVOS Divine terlalu tajam. Rasya, Abax dan juga Bion beserta 05 sudah sangat mengerikan sekali. 5 kill sendiri, bahkan Bion juga akan menjemput poin eliminasi di sana untuk Eki dan Bion. Berhasil confirm. Lim di sana juga udah terfonis, lemparin grenade, fire in the hole. Dar bakal tumbang juga akhirnya di sana. Tinggal ditunggu aja pakai hand cannon dan akhirnya Bion meledakkan satu player terakhir dari GRC. Lim di sana dengan hand cannon dan Kings juga harus tumbang tereliminasi. Sisa DG melawan EVOS Divine akan terlihat lagi membara-bara, tapi sepertinya Jambul mengalami kesulitan. Ada satu keluar terakhir, bakal coba langsung digeker dulu pakai sebuah charge booster. Dan pada akhirnya lu bisa lihat gimana Bion di depan, bakal coba langsung charge ball. Ternyata 05 jatuh di sana, tapi Jambul cukup tumbang. Rahasia di jarak dekat dengan snipernya. Anak ajaib dari EVOS Divine di sini siap mencari siapapun yang tersisa dari DG Esports kali ini, dan Jambul akan dikonfirm. Rahasia masih sempat merevive seorang 05 dan sepertinya ini harusnya akan menjadi yang kedua untuk teman-teman dari EVOS Divine, atau ternyata bisakah DG breakthrough karena sesaat lagi Madi GV akan diras 3 orang sekaligus jarak dekat. Rahasia the Wonderkid has been spoken. Buya berhasil didapatkan oleh tim EVOS Divine. Itu tadi kalau lu lihat momen terakhir ketika sering lihat player yang bisa melakukan hal tersebut, tapi maksud gue ini di turnamen, ini di divisi 1 dan ambience-nya udah sangat tinggi sekali, tapi anak ini masih bisa ngehandle itu dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat maksimal. Dan juga gue melihat kembalinya performa Regi 05 itu dari tadi memberikan serangan.